Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarif Mahendra dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perancangan sistem kendali motor dengan menggunakan controller PID. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Arif Mahendra, ada Davari Alfatri, Indra Doloksaribu, Somo Bintang, dan Yosua CP Marpaung. Nah, di sini terdapat sebuah motor DC. Jadi motor DC itu sangat dibutuhkan khususnya pada bidang industri, karena pada bidang industri tersebut yang memerlukan sistem instrumen elektronik, tentunya perlu sebuah motor DC dalam pengimplementasiannya. Nah, perlu adanya sebuah kestabilan dari sistem motor DC itu sendiri, yang harapannya sistem motor DC yang stabil itu dapat mempermudah dalam penggunaan motor DC di sebuah industri. Motor DC yang stabil itu bisa kita lihat dengan besar kecepatan putar motor yang nilainya itu sama dengan set point yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, agar pengendalian motor DC itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan menambahkan desain dari controller PID atau proportional integral derivative. Nah, dengan pengendalian PID tersebut, kita bisa mengatur terkait proporsional, integral, dan turunan yang bisa membuat respon kurva step respon itu menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, di sini terdapat plan skema rangkaiannya. Jadi di sini terdapat motor DC dan inersia beban. Kemudian ada sebuah rangkaian di sini, rangkaian RL. Nah, di sini R sendiri merupakan tahanan atau resistor, L itu merupakan induktor, T itu merupakan arus jangkar, I ini merupakan arus jangkar, kemudian theta sendiri tegangan induksi, Vs adalah tegangan motor, omega kecepatan motor, T itu torsi, J beban inersia, dan B adalah redaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi alihnya. Nah, untuk melakukan fungsi alih, mencari fungsi alih, kita perlu adanya pemodelan secara matematis dan secara elektronis. Nah, di sini kita akan melakukan pemodelan secara elektro. Di sini menggunakan rumus Vs sama dengan R dikali IT ditambah LDI per DT ditambah EBT. Sehingga bisa kita ketahui bahwa EB dalam domain T sama dengan K theta ditambah omega kali omega T. Setelah itu bisa kita konversi ke dalam bentuk Laplace hingga menjadi Vs dalam domain S sama dengan RIS ditambah LI LSI ditambah K theta omega S. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi, bentuknya menjadi Vs S sama dengan LS ditambah R dikali dengan IS ditambah dengan K theta omega S. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemodelan secara fisika. Di sini kita bisa melihat dari torsinya. Jadi torsinya ini sama dengan J turunan dW dalam domain T per dt ditambah B omega T sama dengan Km dikali IT. Nah, kemudian kita konversi ke Laplace sehingga didapatkan bahwa T sama dengan JSW dalam domain S ditambah B omega S sama dengan Km dikali IS. Sehingga arus IS bisa kita ketahui bahwa JS ditambah B dikali dengan omega S per Km. Oke, selanjutnya bisa kita substitusi nilai IS-nya ke dalam
persamaan yang sudah kita temukan dalam pemodelan secara elektronis tadi ya. Jadi di sini ada Vs sama dengan Ls ditambah R dikali IS ditambah dengan K theta omega S. Nah, di sini IS bisa kita ubah dengan nilai yang sudah kita tentukan, sehingga didapatkan rumusnya itu menjadi LS ditambah R dikali dengan JS ditambah B dikali dengan omega S per Km ditambah dengan K theta omega S. Sehingga kita dapatkan fungsi alihnya adalah omega S per Vs, yaitu Km per LJS kuadrat ditambah LB ditambah RJS ditambah dengan RB dan ditambah dengan K theta Km. Nah, kita ketahui bahwa parameter-parameter dari L, J, B, R, K, theta, Km kita ketahui sebagai yang sudah ditunjukkan ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke substitusi ke fungsi alihnya nilai-nilai tadi, sehingga akan didapatkan bahwa fungsi alihnya ialah 1 per S kuadrat ditambah 5S ditambah 1, kemudian kita faktorin hingga menjadi 1 per S ditambah 0,2 dan S ditambah 4,8. Nah, selanjutnya ada diagram blok. Jadi di sini merupakan rancangan yang dibuat. Jadi di sini ada nilai set point atau nilai referensi, kemudian ada PID di sini dan ada motor DC-nya, kemudian ada feedback berupa sensor PV yang dimana sensor ini bakal mengukur ya nilai dari keluaran motor DC bakal sama dengan sinyal input atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke stabilan sistem. Di sini ada pole dan zero. Dari fungsi alih ini bisa kita ketahui ya, untuk zeronya ini kan sama dengan tidak ada dan polnya itu min 0,2 dan min 4,8 dengan D sama dengan 0 seperti itu. Kemudian untuk analisis kestabilan sistem dari pole dan zero itu bisa kita petakan ke dalam bidang S. Nah, di sini dia berada di bagian kiri bidang S, jadi bisa kita katakan bahwa sistem tersebut stabil. Oke, lanjutnya ke time response. Nah, dari time response ini merupakan pencarian omega n kuadrat atau frekuensi alami dan damping rasio. Nah, jadi rumus utama dari fungsi alih ini adalah omega n kuadrat bagi dengan S kuadrat ditambah 2 zeta omega n S ditambah dengan omega n kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa dari fungsi alih tadi bahwa dinilai sini itu 1, sehingga bisa kita ketahui omega n kuadrat sama dengan 1 dan kita dapatkan omega n sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian untuk damping rasio sendiri tinggal kita substitusi nilainya untuk 2 zeta omega n S sama dengan 5, sehingga bisa kita substitusi dan kita dapatkan nilai ZT-nya itu 5 per 2 kali 1, sehingga 5 bagi 2 itu 2,5. Oke, selanjutnya kita ke error steady state. Jadi di sini ada fungsi alih yang sudah kita temukan. Dari fungsi alih ini kita mengetahui bahwa rumus error steady state itu sama dengan Y referensi dikurang dengan Y. Nah, dalam hal ini Y ini adalah nilai output steady state. Kemudian kita dapatkan bahwa Y sama dengan fungsi alih dikali dengan error steady state. Kemudian kita substitusi hingga menjadi bahwa nilainya Y sama dengan 1 per S kuadrat ditambah dengan 5S ditambah dengan 1 dikali dengan Y referensi diulang dengan Y.
Kemudian kita kalikan, yaitu menjadi YS kuadrat ditambah dengan 5 YS ditambah dengan Y sama dengan YREF min Y. Lalu kita akan melakukan inverse Laplace hingga menjadi Y2 dot ditambah 5 Y dot ditambah Y sama dengan YREF dikurang Y, sehingga YREF sendiri bisa kita tentukan bahwa sama dengan Y 2 dot ditambah dengan 5Y. Nah, untuk sistem yang steady state, maka kita harus membuat Y dot sama Y2 dotnya itu menjadi 0, sehingga kita dapatkan YREF sama dengan 2Y, dan kita dapatkan Y sama dengan YREF per 2 atau 0,5 YREF. Kemudian kita masuk ke root locus. Nah, root locus ini merupakan cara menganalisis sistem bagaimana menggunakan akar-akar dari sebuah fungsi Ali yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi di sini terdapat polnya itu ada min 0,2 dan min 4,8, sedangkan zeronya 0 gitu. Nah, sebelum untuk menganalisis lebih jauh, kita harus menentukan persamaan karakteristik sendiri dari root locus. Jadi karakteristik yang didapatkan yaitu S kuadrat ditambah dengan 5S ditambah dengan 1 ditambah dengan K sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari asimtot. Jadi di sini asimtot itu dicari dengan sudutnya itu dengan mencari ininya dulu, jumlah dari pol dikurang 0. Jadi di sini polnya n, zeronya m. Dengan demikian 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, maka dari itu kita dapatkan bahwa sudut asimtot itu adalah titik potong sumbu dari 90 derajat dan min 90 derajat. Dengan demikian bisa kita tentukan bahwa bentuk root locusnya itu seperti pada yang ditunjukkan gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke diagram Bott. Nah, pada diagram Bott kita akan membuat persamaan fungsi Ali yang sudah kita tentukan tadi menjadi salah satu elemen-elemen yang ada di karakteristik metode pembuatan diagram Bott. Jadi dalam menentukan fungsi Ali ini kita akan mengeluarkan nilai 0,2 dan 4,8. Dengan demikian akan didapatkan fungsi Ali baru yaitu 1 per 0,2 dikali dengan S per 0,2 ditambah dengan 1 dikali dengan 4,8 dikali dengan S per 4,8 ditambah 1. Dengan demikian akan didapatkan nilainya yaitu 1 per 0,96 dikali dengan S per 0,2 ditambah 1 dikali dengan S per 4,8 ditambah 1. Dan akan didapatkan fungsi Ali menjadi 1,042 per S per 0,2 tambah 1 dikali dengan S per 4,8 ditambah 1. Kemudian S kita ubah bentuk menjadi J omega, sehingga akan didapatkan bahwa 1 per 0,42 dibagi dengan J omega per 0,2 ditambah 1 dikali dengan J omega per 4,8 ditambah 1. Seperti itu. Nah, untuk gen sendiri atau penguatan kita dapatkan bahwa nilainya itu 1,042. Dengan rumus 20 log K berarti 20 log 1,402 sehingga kita dapatkan bahwa nilai gennya itu 0,36 desibel.
Kemudian di sini juga terdapat elemen orde 1 atau 1 ditambah dengan J omega per 0,2 dengan nilai P-nya itu 0,2. Nah, orde 1 ini kita akan menentukan grafiknya itu menjadi turun dari nilai P ini 0,2, turunnya itu sebesar 20 desibel per dekade. Kemudian kita dapatkan bahwa nilai P per 10 sama dengan 0,2 per 10 sama dengan 0,02. Lalu P dikali 10 sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, untuk orde 1 pada persamaan lainnya itu terdapat 1 per J omega dibagi dengan 4,8. Nah, kita ketahui bahwa nilai P-nya itu 4,8, sehingga grafik nanti yang kita gambarkan yaitu akan turun dari nilai 4,8 sebesar 20 desibel per dekade. Nah, grafik turunnya itu sebesar 45 derajat dari P per 10 ke P. Selanjutnya akan turun 45 derajat lagi menuju ke P dikali 10, lalu akan stabil pada derajat 90. Nah, untuk gambarnya akan dilihat pada gambar ini ya. Di sini terdapat gambar magnitud dan gambar diagram fasa. Nah, di sini jadi untuk magnitudnya sendiri kan ada 3 elemen tadi, ada gen, kemudian ada yang awal itu orde 1 juga, yang kedua orde 1. Nah, yang awal ini gen kita ambil garis lurus. Kemudian kita dapatkan bahwa nilainya akan turun sebesar 20 desibel per dekade dari 0,2. Frekuensinya pada 0,2. Selanjutnya akan turun lagi ketika dia pada nilai frekuensinya itu 4,8, dan penurunannya akan lebih drastis seperti itu. Untuk pasanya sendiri ini seperti ini ya. Jadi ketika dia pada nilai 0,02 dia mulai turun hingga minus 45 derajat. Dan dia akan turun lagi hingga minus 90 derajat hingga nanti akan stabil seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari plotting di sebuah MATLAB ya, di sebuah software MATLAB. Di sini ada diagram Bode yang dari magnitudnya, kemudian di sini ada fasanya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kestabilan Nyquist. Nah, jadi di kestabilan Nyquist ini kita akan melihat bagaimana grafik yang dihasilkan dari fungsi frekuensi yang dihasilkan dari fungsi alih ini ya. Jadi di sini ada fungsi alih yang kita tentukan tadi itu 1 per S ditambah 0,2 dikali dengan S ditambah 4,8. Dengan demikian bisa kita kalikan di bagian bawah hingga menjadi 1 per S kuadrat ditambah 5S ditambah 1. Dan kita ubah elemen S ini menjadi J omega agar kita mendapatkan nilai bilangan kompleks, yaitu kita dapatkan 1 per J omega kuadrat ditambah dengan 5J omega ditambah 1, sehingga didapatkan 1 per 1 min omega kuadrat ditambah 5J omega kuadrat. Lalu akan dihasilkan 1 per 1 min omega kuadrat ditambah dengan 5J omega kuadrat. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ketika omega kita atur atau kita masukkan nilai omeganya 0,
fungsi ini akan menghasilkan nilai 1 gitu. Jadi nilai magnitude-nya itu, nilai bilangan realnya itu ada di posisi 1 gitu. Kemudian kita akan mengubah fungsi alih tadi menjadi bilangan real dan bilangan kompleks agar bisa kita petakan dalam diagram Nyquist. Nah, di sini ada fungsi alih tadi. Fungsi alih tadi agar bisa kita pisah bilangan real dan bilangan kompleksnya, kita harus mengalihkan dengan bilangan sekawannya. Dengan seperti itu akan kita dapatkan nilai yaitu 1 per omega kuadrat dikurang dengan 5j omega kuadrat dibagi dengan 1 min omega kuadrat dalam kurung kuadrat min 25 omega kuadrat. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwa terdapat 2 buah elemen. Di sini terdapat elemen bilangan real dan kemudian di sini ada elemen bilangan imajiner. Sehingga kita dapatkan bahwa untuk bilangan realnya seperti ini dan bilangan imajinernya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bilangan realnya itu sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0 sehingga kita dapatkan omeganya itu akar 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masukkan omega yang telah kita dapatkan ke dalam fungsi tadi, sehingga kita dapatkan dari perhitungan ini nilai imajinernya itu ada di 0,2. Dan demikian kita bisa menentukan titik potong sumbu imajiner itu terdapat di titik 0,2. Nah, ini merupakan plottingnya. Jadi di sini terdapat sumbu bilangan real tadi. Ketika omeganya sama dengan 0, dia berada di 1. Kemudian ketika omeganya sama dengan 1 tadi berada di 0,2 untuk sumbu imajinernya. Sedangkan titik 0 ini ketika omeganya itu sama dengan min tak hingga dan tak hingga. Oke, untuk plotting sendiri di sini kita menggunakan MATLAB. Jadi di sini hasilnya akan jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada titik potong sumbu imajinernya tuh di 0,2. Kemudian ketika omega 0-nya berada di titik 1 untuk sumbu real. Nah, setelah itu bisa kita ketahui bahwa dari hasil plotting Nyquist ini dia tidak melingkari sumbu min 1 ditambah 0j dan tidak terdapat pol-pol di sebelah kanan dari diagram Nyquist ini, sehingga bisa kita katakan bahwa sistem ini itu stabil. Selanjutnya kita akan melakukan observasi, menganalisis apakah sistem itu dapat dikendalikan atau dapat diamati. Nah, sebelum melanjutkan ke bagian itu, kita harus melakukan pengubahan dari fungsi alih menjadi ke ruang keadaan atau state space. Jadi fungsi alihnya seperti ini, 1 per S ditambah 0,2 dikali dengan S ditambah 4,8 sehingga kita dapatkan 1 per S kuadrat ditambah 5S tambah 1. Sehingga kita dapatkan bahwa nilainya itu S kuadrat ditambah 5S ditambah 1 sama dengan 1 sama dengan Y 2 dot ditambah dengan 5Y dot ditambah dengan Y sama dengan U. Nah, kita misalkan bahwa X1 itu Y, X2 sama dengan Y dot, dan X3 sama dengan Y2 dot. Nah, maka X1 dot sama dengan Y dot, yang artinya sama dengan X2. Kemudian X2 dot sama dengan Y2 dot sama dengan min 5Y dot min Y ditambah U. Nah,
Dengan menggunakan rumus state space, yaitu x dot sama dengan ax plus bu, bisa kita dapatkan nilainya sama dengan x1 dot per x2 dot sama dengan nilai ini matriksnya, matriks A itu di sini untuk x1-nya itu berada di x2. Jadi x1 dot ini itu berada di x2, sehingga nilai 1 ini berada di bagian sini, x2 sini. Kemudian untuk selanjutnya untuk x2 ini sesuai dengan fungsi pemisalan yang sudah kita tentukan, dia berada di sini, sehingga kita dapatkan bahwa untuk bagian ini tuh min 1, kemudian bagian ini tuh min 5. Selanjutnya untuk bagian B itu 01, C itu 10 dan D-nya 0. Nah, sekarang kita akan melakukan penganalisisan terkait control ability. Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai B-nya itu 01, kemudian nilai A dikali B itu 1, di sini 1 sama min 5. Sehingga kita dapatkan nilai rumus dari control ability itu B, kemudian matriks B, kemudian A kali B. Sehingga kita dapatkan bahwa nilainya itu 01 dan 1 min 5. Lalu determinannya itu kita dapatkan nilainya bahwa min 1, sehingga dengan nilai determinan tidak sama dengan 0, artinya sistem tersebut dapat dikontrol atau control ability. Lanjutnya kita ke observability. Di sini bisa kita ketahui bahwa nilai rumus dari matriks observability ini C transpose, kemudian A transpose dikali dengan C transpose. Sebelumnya kita harus melakukan transpose terlebih dahulu terhadap matriks C dan matriks A, sehingga didapatkan nilainya C transpose itu 1, 0 dan A transpose itu 1, min 1, 1, 5. Kemudian kita kalikan A transpose kali C transpose itu nilainya menjadi 0, 1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ditetapkan, sehingga kita dapatkan nilainya 1, 0, 0, 1. Kita akan mencari determinan. Determinal di sini kita dapatkan nilainya itu 1, sehingga karena matriks tersebut non singular, sehingga plan dari sistem ini tuh dapat diamati atau observability gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan desain dari sistem yang telah kita buat menggunakan sebuah kontrol PID. Nah, di sini kita menggunakan tuning PID untuk menentukan nilai parameter-parameter KP, KI ataupun KD. Nah, di sini kita menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 dikarenakan sistem fungsi AL yang telah kita buat tidak terdapat elemen integrator atau 1/S. Nah, dari sini kita akan melakukan percobaan atau melihat step respon dari sistem. Kemudian didapatkan step responnya seperti ini. Setelah itu kita akan mengambil garis lurus sebagai titik singgung dan mengukur berapa besar L dan berapa besar dari T. Nah, di sini kita ketahui bahwa L-nya itu 0,5 dan T-nya 6. Lalu dalam tuning PID sendiri telah ditentukan rumus-rumusnya itu seperti pada tabel ini. Kemudian dari rumus tersebut kita dapatkan nilai KP, TI, dan TD seperti pada tabel yang ini di bawah.
Nah, setelah itu kita akan melakukan desain P. Nah, di desain P ini karena nilai dia hanya menggunakan sebuah gen atau proporsional, maka dia tidak perlu menggunakan nilai KI atau KP. Begitupun pada desain PI yang tidak memerlukan KD ataupun desain PD yang tidak memerlukan KI. Nah, di sini desain P sendiri kita dapatkan bahwa KP 12, kemudian KP dari desain P itu 10,8, kemudian nilai parameter KI pada desain P itu terdapat 6,67, kemudian desain PD pada nilai KP itu sama dengan 19,2 dan KD-nya itu 4,8, dan yang terakhir itu yang kompleks atau desain PID terdapat 3 parameter yang harus kita cari, itu terdapat 14,4, kemudian 3,6 dan 14,4. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana respon dari sistem yang tanpa menggunakan kontrol P, PI, PD ataupun PID. Di sini bisa kita ketahui bahwa respon yang kita dapatkan itu sangat tidak bagus, masih terdapat error steady state yang sangat besar, masih terdapat time respon yang sangat besar juga, jadi masih belum stabil, belum bisa dikatakan stabil. Kemudian bagaimana jika kita menambahkan kontrol P? Nah, kontrol P ini bisa kita tambahkan dengan menambahkan sebuah gen di sini sebesar 12. Bisa kita dapatkan bahwa nilai P ini dapat mengurangi dari steady state error di sini. Namun sebenarnya pada nilai steady state error ini masih terdapat errornya, belum benar-benar hilang. Jadi di sini hanya mengurangi. Kemudian bagaimana jika kita menambahkan dengan PI atau integral? Nah, di sini bisa kita tambahkan fungsi 1/s dengan gen-nya itu sebesar 6,67. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa integral itu akan membuat step responnya menjadi lebih cepat, time responnya. Kemudian nilai steady state error-nya itu bakalan menghilang. Di sini dia tidak ada lagi nilai steady state error. Namun dari desain kontrol P ini mengakibatkan adanya nilai overshoot di sini. Selanjutnya, bagaimana jika kita membuat desain dari kontrol PD proporsional dan derivatif? Di sini terdapat du per dt atau dari derivatif dengan gen seperti ini. Lalu step responnya bagaimana? Di sini bisa kita ketahui untuk step responnya sendiri dia masih terdapat steady state error yang kita lihat. Sebenarnya di sini masih ada steady state error karena dari desain proporsional dan derivatif sendiri dia hanya mengurangi dari nilai steady state error. Namun derivatif sendiri dia bisa menambahkan atau mempercepat atau meredam, dia bisa meredam dari nilai overshoot seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke kontrol yang kompleks atau kontrol PID. Nah, di sini untuk rangkaian sendiri kita terdapat 1/s, gain sama derivatif. Nah, di sini bisa kita ketahui untuk responnya sendiri jauh lebih baik walaupun belum optimal. Di sini masih ada nilai overshoot ini. Namun jauh lebih baik daripada sebelumnya. Untuk time response sendiri atau
waktu naiknya itu dia lebih cepat. Dia sekitar dikurang dari 1. Kemudian untuk nilai steady state errornya sendiri dia lebih baik, jadi tidak ada di sini, dia menghilang untuk nilai steady state error. Jadi untuk nilai output sama inputnya itu sudah sama gitu. Kemudian terdapat overshoot. Overshootnya diakibatkan dari kontrol integrator gitu. Jadi terdapat nilai overshoot. Nah, kenapa dia di sini ada nilai overshoot? Karena sebenarnya dalam pencarian atau tuning dari PID sendiri dengan metode Ziegler 1 itu belum nilai yang benar-benar bagus atau benar-benar nilai yang optimal. Akan tetapi dari situ merupakan memperkecil atau mempersempit dari pencarian nilai agar kita tidak susah dalam mencari parameter KP, KI ataupun tadi KD. Nah, dengan seperti itu, apabila kita bisa mengubah lagi nilai KP, KI atau KD hingga sistem responnya itu lebih baik, maka sistem tersebut akan menjadi lebih stabil seperti itu. Oke. Jadi cukup sekian.